Pinpot, Yospin Podcast. Yes, balik lagi di Pinpot, Yospin Podcast di episode ke-24 kalau nggak salah ya. Setelah sekian lama libur, akhirnya kembali lagi dengan bintang tamu yang masih teman-teman sendiri. Hari ini kita bakal di episode ke-24 ini bakal ngobrol sama seseorang yang ini masih latihan kan ya? Enggak udah Langsung aja, ngapain lah? Udah gas aja, gas aja. Konsepnya cowboy memang kan podcast ini. Nah, jadi seorang teman yang sebenarnya banyak teman gue musisi juga, cuman satu ini agak berbeda karena dia punya band yang etnis gitu lah. Hari ini kita bersama dengan Bung Damai. Yo, what's up? Anjay Lita. Oke, Anjay Lita. Gimana Bung Damai? Coba tolong perkenalkan dulu deh. Oke. Sehari-hari ngapain? Oke, teman-teman, selamat siang. Kok selamat siang? Gak usah, kan belum tentu udah kerja siang. Oh ya udah. Oke. Oh, ini berarti ntar lukat ya? Gak usah. Gelontor aja saya mau gitu? Saya orangnya gelontorin aja. Oke teman-teman, saya kenalin, saya Damai Tumanggor. Instagramnya @damai tumanggor, YouTube-nya juga Damai Tumanggor, Facebook-nya Damai Tumanggor, sama semua Pak. TikTok-nya juga Damai Tumanggor semua, sosial media Damai Tumanggor. Gue nggak punya lagi. Iya. Gue gitaris, ya seperti yang Yospin tadi udah sebutin. Gue bergelut di musik, sehari-harinya juga bergelut di musik. Dan gue demen banget yang namanya musik tradisional. Dalam artian, mungkin gue coba cerita kali ya. Kenapa sih kok gue bisa jalanin? Gak gini. Gue tanya dulu deh. Awalnya itu lu tahu musik umum dulu atau langsung tradisional? Awalnya. Gue cerita dari sejarah. Gue suka musik ini ya, musik tradisional ya. Gue cerita dulu dari awal. Waktu gue dari Medan. Gue kuliah musik di Medan. Ada lagu itu Medan tuh. Anak Medan, susu kawan. Oke, lagunya itu. Ketika gua kuliah di Medan, jujur Pak, sekalipun gua orang Batak, ketika di Medan gua merasa gua malu sama musik tradisional. Pada saat itu kuliah musik. Gua kuliah musik di Medan. Kuliah musik di Medan, tapi enggak musik tradisional. Musik itu lebih umum kayak ya. Musik klasik. Musik klasik, tapi gue juga belajar yang seperti yang lu bilang umum. Nah, terus waktu di Medan gue sama sekali nggak pernah nyentuh yang namanya musik tradisional, Pak. Kenapa? Ya, to be honest, gue kayak merasa ada malunya. Karena menurut gue kayak ya jujur kayak agak kampungan gitu ya main musik tradisional. Jujur. Ini tidak untuk merendahkan ya, cuman tidak untuk merendahkan. Ini masing-masing opini ya. Masing-masing opini. Ya gue juga. Ya mungkin ego gue kali ya, egonya gue kayak merasa gue kan udah sekolah musik, udah kuliah musik nih. Betul. Kok gue belajar tradisional lagi pada saat itu? Iya. Ternyata setelah gue kuliah setelah selesai kuliah, gue berangkat ke Medan. Gue hijrah dari Medan ke Jakarta. Gue di tahun 2015. Nah, ketika sampai di Jakarta, yang bikin gue makin suka sama musik tradisional itu gini. Di komunitas permusikan kita sering banget ketemu teman-teman dari luar daerah juga. Gue ketemu sama teman-teman yang dari Jawa, mereka ketemu teman yang dari Jawa, mereka ngobrol bahasa Jawa. Ini di Jakarta. Nih. Gue ketemu sama teman-teman yang dari Ambon, mereka ketemu sama-sama Ambon, ngobrol bahasa Ambon. Sementara gue nggak terlalu kayak bawain tradisional gue, daerah gue, kesukuannya gue, dan itu yang bikin kayak nampar gue ya. Itu yang kayak bikin nampar gue. Wow. Ternyata gue harus mengkulik nih lebih tentang suku dari gue gitu loh, tradisi dari gue. Dan yang mana at least berarti gue harus berangkat ke musik karena gue main musik. Gitu kan. Setelahnya pertama awalnya memang lu udah ngambil gitar. Gue memang ngambil gitar. Gue ngambil gitar, tapi mostly gue sebenarnya di kampus belajar klasik, Pak. Semuanya lu bisa ya. Motor lu bagus banget ya. Gak apa-apa, itu emang kita ini podcast miskin, jadi ngeteknya di luar gitu jadinya. Sebenarnya lu yang malas banget sih ke dalam, Pak ya. Gak apa-apa, emang gue malas aja. Gue emang gitu orangnya. Jadi gue emang ngambil gitar. Terus waktu di Jakarta ngobrolnya, Mas terima kasih ya. Jadi coklatnya datang teman-teman. Terus Jakarta. Jadi waktu di Jakarta itu yang tadi kayak
bikin gue kayak nampar gue harus cinta sama budaya gue itu ya, harus cinta sama budaya. Awalnya dari sesimpel itu. Simpel itu kayak nampar gue. Oh ternyata gue selama ini kayak merasa malu dengan budaya gue. Ternyata gue harus mencintai. Oke. Nah lambat laun gue makin kenalan nih sama teman-teman yang main tradisional di Jakarta. Tanpa sengaja. Jadi pada saat itu ada temen yang dulu sih kampusnya namanya apa sih yang kampus IMI, Institut Musik Indonesia yang sekarang udah bubar. Sekarang udah nggak ada. Iya. Jadi tadinya gue mau bantuin salah satu teman yang di sana. Apa namanya? Tapi berdua kok lo langsung tahu namanya IMI ya? Ya logikanya kalau lu di Jakarta masalah ngomongin musik ya di IMI lagi. Oh iya benar. Kan ngomongin UPH kan Tangerang. Oh iya benar. Iya dong. Oh yes. Iya dong. Di IMI mau bantuin dia sebenarnya. Mau bantuin dia apa sih? Tugas akhir, resital gitu kan. Nggak taunya udah latihan, udah kenalan sama teman-teman yang memang main tradisional, nggak taunya resital dia nggak jadi pak. Hah? Kenapa? Ya, sampai hari ini dan gue juga nggak tahu. Sampai hari ini. Ya Kasian. Gimana dia mau melanjutkan universitasnya juga udah nggak ada gitu kan. Oh iya benar juga. Nah, jadi skip sampai di situ. Oke, dari situ baru ketemu teman-teman ya, gue ketemu sama teman-teman yang main tradisional dan masih keep in touch ya. Oke. Setelahnya mereka udah jalan duluan sebenarnya yang tradisional. Oke. Tapi mereka belum ada obrolan untuk ngeband. Oh. Gitu. Jadi yang tradisional mereka udah jalan duluan. Terus mereka kayak bilang kayaknya kita harus bikin yang apa namanya band nih. Mereka bilang gitu. Idenya dari situ. Diajak lah gua. Setelah udah ada, gua ketemu bla 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 bla, ngobrol kita semuanya, barulah kita mulai latihan tipis-tipis pak, biasa perkenalan ya kan. Lu mainnya skillnya gimana sih? Ya kan jago nggak? Kayak main Fortnite apa enggak? Gitu kan? Atau biasa aja. Tapi bukan dalam artian kayak kita kepengen tahu salah satu dengan yang lain lah. Yang gitu, ngejam aja lah. Bahasa sekarang biar keren ngejam gitu lah ya kan. Kita ngejam. Nggak taunya pas sambil ngejam gitu, gua ngeliat di sosial media di Instagram. Rising Star. Nah, dari situ gue lihat ada Rising Star apa namanya mulai ada lagi lah. Iya. Nah, sementara band gue ini season berapa itu ya? 2 ya? Season 3 ya kalau enggak salah. Ya. Kita season 3. So dari season 1 ke 2 itu lama banget. Ya, itu lama. Terus season 3 terus gue coba ajakin teman-teman, ternyata mereka mau. Gitu. Tapi pada saat itu belum ada nama gitu ya. Kita udah ada nama yang memang fix lah sebenarnya. Tapi personil masih gonta-ganti. Nah, jujur gua coba kenalin nama band gua The Bamboo. Gitu kan, nama band gua The Bamboo. Yang sekarang kita tinggal 5 orang. Tadinya emang ada? Tadinya ada 10, Pak. Serius? Tapi itu nggak ditahu media. Ini gua baru tahu loh. Iya. Serius 10 orang? Tadi ada 10 orang. Ngebaginya gimana? Anjir 10 cuy. Tadi kita 10 orang, tapi mungkin yang namanya berteman, membuat satu grup itu kan seleksi alam ya. Seleksi alam kita akan menemukan orang-orang yang satu sevisi dengan kita gitu kan. Nggak taunya yang memang bisa stay itu adalah sekitar 6 orang. 6 orang ini kita jalan, dan itu yang 6 orang ini ya jujur aja pada saat kita mulai nggak ada yang namanya vokalis. Nah, jadi vokalis kita yang kita udah pilih kemarin tuh memang karena dia pernah ngajar vokal, sekalipun vokalnya nggak sampai vokalis banget gitu kan, tapi dia yang lebih mumpuni vokalnya. Jadi kita putuskan dia untuk vokal lah. Dan ketika itu kita memberanikan diri daftar lah di Rising Star. Gue nggak apa-apa kan cerita. Nggak apa-apa banget. Nggak ada masalah. Lu mau sebut merek, belum mau kata-katain orang nggak apa-apa kok. Kita daftar. Kita daftar ya kan. Nggak taunya pada saat Sorry, kita tahun berapa? 2019 ya? 2019 3 tahun yang lalu. Pada saat kita mau daftar, yang bikin kita bingungnya itu adalah kita sama-sama lagi di luar, banyak yang di luar kota pak. Ada yang di Batam, ada yang di Medan, karena kan semua solois kan. Mencar ya? Solois kan semuanya kan. Jadi ada yang ngejob di luar, dan saya di Jakarta, gue di Jakarta, dan yang lain ada di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Batam, ada yang di Medan masih. Karena kan belum kayak fokus ngikutin Rising Star, masih iseng-iseng berhadiah lah gitu kan. Nggak taunya pada saat kita iseng-iseng berhadiah itu keterima dong kita gitu kan. Disuruh buat datang audisi sambil minum boleh kali ya? Boleh. Dari tadi kan ngomong terus kan saya ngomong nih. Maksudnya gini,
Berarti pada saat itu di 2019 ternyata yang tadinya iseng-iseng ternyata beneran akhirnya jadi nih. Iya, benar. Jadi akhirnya jadi. Nah, itu kan mencar nih dari sekian daerah ya. Maksudnya dari tadi yang lu cerita itu kan. Nah, terus gimana maksudnya mereka akhirnya ya udah ngumpul aja atau gimana? ya jadinya kita teman-teman ya ada Rio lagi di sini. Iya, nggak apa-apa, baru makin join, rame, ya, makin kan, rame. makin rame ya kan. Mungkin mau pesan kopi dulu Rio ya Iya, kan. iya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Iya. Tadi ada iklan sebentar tadi. Kan layanan masyarakat ya. Yes. 2 anak cukup. Yo, 2 anak cukup. Oke, karena kalau 3 Pak vaksin Pak. Oh iya. Nah, kalau 3 vaksin Pak. Vaksin butuh. Aduh, ke situ lagi gua enggak siap lagi tuh arahnya. Oh iya, oke. Nah, balik lagi. Jadi dengan keadaan yang tadi kita banyak di luar kota, nggak bareng gitu lah. Iya. Lagi nggak bareng. Kita latihan ada latihan, cuman sekali apa 2 kali sebelum perform. Oke. Gitu latihan sekali apa 2 kali. Dan kita datang ke RCTI itu cuma kita cuma dengar rekaman kita latihan, Pak. Berdasarkan Gitu, itu aja, based on itu. Iya. Oke. Tapi sebelum kita ke sana sebenarnya kan teman-teman gue ini udah mengeluarkan musik instrumental dulu, musik Batak. Gitu. Jadi memang kita sebenarnya gini, visi misinya kenapa sih kita bentuk band ini gitu ya, band The Bamboo ini sebenarnya gini. Ya menampar diri gue juga, menyadarkan diri gue juga dan teman-teman di luar sana. Kenapa? Balik lagi kita nggak mau anak muda sekarang yang orang Batak katakanlah merasa malu dengan budayanya. Oke. Kita di Indonesia ini punya budaya yang keren-keren. Setiap daerah punya budaya dan memang kita harus angkat ke atas ya, harus supaya orang tahu gitu kan. Dan band ini salah satunya bikin kayak gimana sih dengan band ini orang bisa mulai suka dengan budaya Batak. Tujuan kita ke situ. Misi awalnya itu. Visi awalnya gitu. Misi awalnya ke sana gitu kan, orang suka. Nggak taunya pada saat teman-teman jadi ada kita bikin musik namanya yang pertama itu ada Sulaman Barat dan Horbo Paung. Waktu itu. Iya. Horbo Paung ini kalau kita lihat di YouTube sekarang udah sekitar 4 jutaan views. Wanjay. Yang Sulaman Barat ini sekitar 1 jutaan views lebih lah. Keren. Dan itu memang kita nggak nyangka. Jadi sampai hari ini masih banyak banget yang pakai musik itu yang nggak tahu kita nggak tahu sampai segede ini gitu loh. Gitu. Kita nggak tahu kok bisa sampai segede ini jadinya lagu ini. Dan itu yang bikin kita kayak makin dikenal. Dan dapat nih momen bahwa kita mulai dikenal sama orang-orang muda-muda Batak nih. Mereka mulai mencintai musik Batak. Dengan versi kita. Mereka bilang sih kayak musiknya lebih up to date gitu ya, lebih kekinian. Gitu. Karena ngeband lah ya. Ya gitu kan. Itu dapat dari sisi yang jadi kalau di band The Bamboo ini sebenarnya Pak kita ada 2 format. Ada uning-uningan sama format band. Jadi kalau uning-uningan itu lebih benar-benar pure mainin musik alat Batak, etniknya aja, jadi main gondang. Ini buat yang nggak tahu gondang, bisa Google aja. Bisa Google ya. Ya bisa Google, bisa lihat di YouTube juga. Bisa lihat di YouTube ya. Teman-teman biasanya kalau misalkan ya bukan gimana gitu, kalau misalkan kalian lihat musik Batak, ya kalau yang kita lihat sih itu yang paling keluar pertama itu adalah The Bamboo. Kayak gitu. Yes. Kayak gitu. Jadi kita nggak setting tapi kayak ibaratnya band band etnis yang lebih melek duluan ya. Ya gitu. Lebih melek digital duluan. Iya kan. Bisa kayak gitu. Dibilang begitu. Nah terus kita mampirlah ke RCTI tadi kan, udah dapat yang uning-uningannya, kita masuk ke format band, kita mau mikir bahwa supaya kita memperluas kapasitasnya kita, gitu, memperluas kapasitasnya kita supaya orang-orang makin suka lagi nih, makin cinta lagi. Dan ketika kita berangkatlah kita ke RCTI, yang mana yang satunya ada yang dari Batam, langsung tembak dari Batam ke sini. Jadi emang benar-benar nggak ada perencanaan yang gimana-gimana gitu Pak. Nekat aja udahlah. Nekat aja ke RCTI gitu kan. Terus kita ke situ karantina Pak. Karantina. Masa itu belum ada COVID, sorry, kan? Sorry. Ini TK di 2022 kalau inget karantina aja jangan jadi ingetnya
Iya, padahal waktu itu era-era itu kan emang standar banget kan. Standar banget kan. Dikumpulin di satu rumah. Terus kita karantina bahasanya, iya ya kan. Ketemu ngebonding sama yang lain-lain. Iya, benar, ngebonding. Iya. Jadi pada saat itu kita di karantina lah ya. Berapa lama waktu itu akhirnya sampai selesai? Oh, di awal kita di karantina itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu di situ kita kayak ya memang jujur ya. Kami yang memang nggak terbiasa dengan media, jujur ya. Saya sendiri juga, gue sendiri nggak terbiasa dengan media, banyak belajar ketika di situ. Nanti aku akan share satu-satu gimana prosesnya di dalam, tapi banyak belajar gimana ketika di depan kamera harus ya mungkin pada situ kalau bisa dibilang katrok mungkin ya gitu ya. Ini nyangkut sama kayak bikin VT gitu nggak sih? Ya nyangkut bikin VT. Yang bikin iklan apa? Ya terus body language-nya gimana? Terus penggunaan kata-katanya seperti apa ketika berbicara? Gimana sikap kita ketika berbicara? Jadi kayak emang benar-benar kita musisi Batak yang memang kita mendapat apa ya kesempatan buat belajar ya. Dan itu kita penting banget buat kita. Apalagi namanya sekarang di era sekarang entertain memang benar-benar apa ya? Membutuhkan hal-hal itu buat ada gimmick-gimmick apalah. Gimmick ya kita diajari gimmick juga segala macamnya di sana gitu kan. Banyak belajar dan ketika di situ biar ada bunyinya. Oh iya, ada bunyinya. Dapat banget ya. Oke, ketika di situ kita masuk di karantina. Ya, masuk di karantina. Kita itu latihan malam, Pak. Latihan malam. Oh, sorry. Berarti di karantina di rumah karantinanya itu ada alat musiknya. Waduh ya. Ada bunyinya juga lagi. Berarti ada alat musiknya juga, full band gitu. Di provide gitu. Enggak. Enggak. Tapi kita kayak ke studio lain lah. Oh, oke. Kita mereka provide tapi enggak di tempat yang sama, kita ke studio yang lain. Oh, oke. Buat memang latihan dan latihannya itu dibatasin, Pak. Cuma 30 menit aja. Hah? 30 menit. Kok latihan 30 menit? Ya, karena kan banyak kontestan yang lain kan. Oh, gua ngerti. Gitu. Gua pikir studio yang beneran kayak studio yang lu dikasih sendiri deh. Ini studio A misalnya. Enggak. Oh, kita dikasih waktu lah, dikasih batasan waktu. Oke, katakan 30 menit ya buat The Bambu. Ya udah kita latihan sesuka hati. 30 menit. Cuman memang enaknya 30 menit itu khusus buat satu lagu kan kita. Iya, audisinya satu lagu doang. Lagu, iya, jadi masih ngebantuin kita lah daripada audisi 10 lagu kan udah konser, Pak. Iya, 30 menit nggak mungkin tuh. Ya, makanya setelah itu ya kan kita latihan 30 menit. Sebentar aja habis itu langsung belum klimaks katakan udah tiba-tiba di-cut. Dan memang setelah itu keesokan harinya barulah kita ke studionya langsung. Oke, tapi pada saat karantina kita itu yang audisi kita pertama itu bukan kan judges-nya kan pada saat itu ada Ariel Noah, ada Yofi Widianto, ada Judika sama Rosa. Ya judges-nya. Tapi pada saat itu kita nggak langsung sama judges-nya nih, sama tim kreatif RCTI dulu. Iya. Nah, pada saat kita mampir nih di RCTI, ya kan habis karantina kita mampir dong ya kan. Kita udah persiapan dengan ya mungkin gini ya, kita kan selalu bikin kayak brand image kita gimana. Kita pakai ikat-ikat kepala gitu kan. Teman-teman nanti bisa cek ikat-ikat kepala kita gimana ciri khasnya gitu kan. Dan pada saat kita turun ya kan dari lift ke bawah gitu, kan di situ semua tuh peserta semua kan. Kita hadir dengan bentuk sendiri, Pak. Kok gitu? Agak lain gitu ya. Agak lain ini. Oh ya gitu. Kan? Bentuknya kok agak lain ini. Ya, jadi memang balik lagi karena memang itu kita bangun brand image ya. Image-nya kita tuh seperti apa gitu kan. Brandingnya kayak gitu kan. Dan mereka lihat bla 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 segala macam. Nah, pada saat mampir di dalam RCTI ya di gedungnya ini, kebetulan kita dekat-dekat sini juga ya, Pak. Ya, kita dekat. RCTI bisa di endorse loh, Mas. Yes. Yang ini belum masuk di RCTI Plus soalnya. Oh iya. Yang satu udah masuk RCTI Plus. Oh gitu. Udah masuk. Oh siap. Lanjut. Oke. Jadi pada saat di situ ngantri lah seperti biasa, banyak orang ya, belum pakai masker, masih aman ya kan, masih aman, belum ada COVID ya kan. COVID itu kan
bikinan elit global. Bill Gates itu. Siap. Berat. Kalau kata orang-orang begitu. Kalau kata grup WhatsApp ya kan. Oke. Siap. Lanjut lagi nih Pak ya. Boleh. Jadi pada saat di situ banyak sebenarnya banyak band ya pada saat itu ya. Pada saat kita lagi audisi banyak band dan kita juga ada down-nya juga pada saat itu Pak. Sebentar, sorry gue potong. Ini mumpung ingat. Ini barengan lu satu angkatan sama yang band yang Zero Six itu nggak sih? Beda. Oh beda ya. Zero Six itu yang pertama, mereka yang pertama. Oh oke. Iya. Setelah Zero baru ke Unmask. Oh iya. Ya Unmask, Unmask baru ketiga kita nih. Ketiga. Oke kita terus. Oke. Banyak band. Pertama kita ciut dong, tampilan kita kan kayak gitu tuh. Iya. Ketahuan banget nih, tradisional banget nih, daerah banget gitu kan. Yang lain pada rocker lah gayanya gimana. Standar lah. Ya, drummernya bawa twin pedal. Wih, metal nih ya kan, underground gitu kan. Sementara kita bawanya Tagading nih. Mohon maaf, kan langsung beda tuh Pak. Oh ya iya, kan? tapi lebih ribet kan bawanya. Lebih ribet, cuman orang kan langsung merasa kayak paling band biasa. Kan gitu Pak. Iya, standar ya kan. Padahal kita bukan mau kayak bikin yang gimana gitu kan. Bukan dalam artian kita show off skill segala macam bukan, tapi kita mau bagi kayak kita punya ambil trik lain lah dalam musik. Jadi kita nggak mau ngikutin trend bikin gimmick lain ya gitu kan. Mau ngambil sisi lainnya lah kayak gitu. Nah, setelahnya pada saat di situ tadinya mereka lebih dulu tuh yang band metal ini kan. Kita yang pertama lihat ciut juga sedikit ya kan. Wih, ngeri nih pasti skillnya. Agak ciut juga kita pasti. Nggak taunya pada saat kreatif lihat si band metal ini udah cek sound, mereka disuruh keluar dulu dong. Nggak taunya jadi band kita yang ini. Tiba-tiba ditukar gitu. Tiba-tiba ditukar. Oke, The Bamboo masuk. Udah cek sound sebentar. Jadinya kita nih yang duluan. Satu lagu ditanyain kan, ini mau bawa apa nih? Lagu apa? Mau bawa lagu apa? Lagu ini mas, segala macam sama kreatif nih. Mereka kayak ya balik lagi ya bukan gue bilang sepele segala macam ya, tapi mungkin karena kayak ada unsur tradisionalnya. Nah itu yang gue standar itu pasti stigmanya langsung jadi kayak ya gitu. Itu yang sebenarnya gue mau rubah juga ketika orang main tradisional bukan dalam artian dia nggak punya skill lain gitu kan. Itu stigma yang memang harus kita rubah juga nih. Pandangan-pandangan seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa itu ya welcome. Kami biasa aja gitu kan. Kita tetap terima seperti itu. Respon awal. Kita main lagu pertama. Lagu pertama kita bawa lagu ya memang yang membuat kita beruntung lah ya sampai hari ini Iwan Fals Pesawat Tempur gitu kan. Kita bawain dirubah versinya. Ya kita rubah versinya, memang rubah abis lah. Ya ada yang memang kita miripin tapi ada yang kita tambahin lah seperti itu. Ada yang kita tambahin. Habis lagu pertama mereka kayak langsung kayak amazed kayak gitu ya. Karena mungkin belum pernah dengar yang versi kayak gitu nih di ajang itu. Gitu kan. Terus setelahnya kreatif minta untuk lagu kedua. Setelah lagu kedua mereka langsung bilang kita lolos nih untuk lanjut gitu kan, untuk lanjut ketemu judgesnya, ya kan, kita lanjut ketemu judgesnya, setelahnya keesokan harinya, barulah kita lanjut lagi ketemu sama judges, judges benerannya ya, judges beneran, terus kita balik karantina lagi, ngobrol dan itu bikin kita sebenarnya makin nervous banget Pak, karena ya tuh biasa pertama kalinya ketemu sama Ariel, ya starter biasa lah ya kan. Pertama kali ketemu sama Judika, pertama kali ketemu sama Rosa, sama Yovie Widianto gitu kan. Oke. Pada saat di mau ketemu judges, ada juga perubahan. Jadi di awal banget kan pada hari itu kan yang band, jadi kita banyak performance, yang audisi tapi yang band hari itu kita doang nih. Kita doang nih yang band untuk audisi. Kreatif udah bilang The Bamboo yang pertama untuk ini ya untuk band, untuk audisi lah sebelum penyanyi yang lain kan solo, grup trio gitu kan. Pada saat kita pagi-pagi seingat saya itu kita pokoknya jam berapa ya, jam 7 jam 8 kita udah di studio, udah langsung tuh masuk.
cek sound sebentar, The Bamboo udah langsung ya cek sound. Padahal sound engineer aslinya belum keluar Pak, belum datang. Gitu? Jadi kayak sound engineer yang bisa-bisaan gitu kan. Seadanya ya, seadanya. Nggak taunya tiba-tiba pada saat kita lagi cek sound nih, Judika datang dong. Judika datang, Ariel nongol, ya kan, Rosa datang, terus Yofi datang, Yofi Widianto gitu kan. Kita makin kaget dalam artian, ini sound belum selesai. Oh, belum panik selesai, dong. makin panik Pak. Maksudnya persiapannya kan band lebih ribet pasti kan. Iya. Nggak taunya tiba-tiba si kreatif bilang habis ini The Bamboo langsung. Padahal kita belum ada prepare. Jadi gua pada saat itu masih pakai sendal. masih pakai sendal. Ini behind the scene kita waktu itulah ya. Awal-awal itu ya. Awal-awal masih pakai sendal, yang lain masih pakai sendal, kita belum make upan, belum ganti pakaian segala macam. Ya udah, karena kayak begitu kreatif sampai bela-belain panggil orang make up kita pas lagi cek sound. Sambil cek sound sambil make up, kreatif yang bantuin kita ngambilin pakaian kita, sepatu segala macam. Mereka repot lah ya. Kita say thank you juga buat mereka. Nggak taunya karena belum selesai soundnya, kreatif bilang The Bamboo nggak jadi. Hah? Kan udah bongkar itu tuh, udah masang kan? Udah masang semuanya, nggak jadi. Jadinya kita terakhir Pak. Lu bayangin kita udah standby jam 8, ya harusnya kita jam 9 udah jreng nih audisi. Jadinya kita nunggu sampai jam 6 sore Pak. Waduh, makeup udah luntur ya? Hancur Pak. Makeup udah luntur ya, foundation udah kemana-mana. Tapi puji Tuhannya kayak gini, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, tapi kita bersyukurnya gini. Pertanyaan. Iya, maksudnya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kan? Tapi puji Tuhannya pada saat kita live lagi cek sound kayak gitu, latihan kayak gitu ya, ternyata Bang Judika kan notice. Dia kan Batak juga toh, ya kan? Dia Batak, dia dengerin kita. Dan ini memang gua nggak bongkar dan yang lain nggak bongkar. Kita nggak pernah bongkar dimanapun ini ya. Eksklusif benar. Dalam artian gini, kalau kita lihat di TV itu kan kebetulan gua sendiri yang ngajakin Bang Judika buat collabs gitu loh. Bang, collabs dong, ayo nih gitu lagu ini gitu kan. Padahal pada saat kita lagi cek sound kayak gitu, Bang Judika yang ngajakin kita buat collabs. Dia minta ke kreatif. Tapi yang ini kreatif biasa lah bilang. Karena kita harus menjaga nama besar Bang Judika juga. Di gimmick kan? aja, di gimmick. Jadi gimmick lah Pak. Memang jadi belajar juga. Ternyata di entertain ini gimmick perlu juga. Biasa itu. Biasa itu. Tapi dia begini, waktu pada saat Judika bilang ini, dia nggak bilang Parmusik kami Ribakon, nggak bilang gitu ya. Enggak. Ini jokes internal. Jokes internal. Ribakon. Nah, jadi ya kan di gimmicknya ya jadi gue yang ngajakin gimmick jadi gue ngajakin, kita menjaga nama besar Bang Judika juga lah pada saat itu. Nah setelahnya kita setelah cek sound kita nggak ada latihan tuh Pak sama Bang Judika, kita sama sekali nggak latihan. Jadi on the spot nggak ada latihan, cuma janjian key aja, key center. Udah kita mainin versinya. Memang beda ya, Bang Judika memang udah penyanyi pro lah ya, pro banget ya. Kita nggak ada latihan, kita bikin aransemen gimana pun dia tinggal masuk aja tinggal ikut ya kan. Dan setelah di situ kita cek sound, udah ngobrol bentar sama kreatif, kita nggak jadi tuh Pak. Kita sampai nunggu jam 6 ya kan, jam 6 setelahnya masuk dong giliran kita. Giliran kita mau maju ke judges, ketemu judges, ada masalah lagi Pak. Apa lagi tuh saya tahu? Jadi kalau di Batak itu kan memang karena The Bamboo itu dikenal dengan alat musik tradisional. Kita juga ada pemain kita, Boni namanya, dia main sarune ya. Sarune apa tuh? Alat tiup Batak. Gitu ya. Kayak suling gitu lah ya. Iya, tapi beda. Iya. Tapi beda. Konsep garis besarnya mungkin kayak gitu. Ya, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Sarune namanya gitu kan. Jadi kalau di sarune itu ada yang di ada yang mau di kayak ini nih lubangnya nih. Ini lubang ya, maksudnya dimasukin kayak gitu emang supaya bisa ditiup Pak. Kalau jadi kita hampir sampai 30 menit buat pasang ini nggak bisa. Oh gitu. Padahal biasanya kalau kita mau main nih cuma 1 menit aja udah bisa. Oh, kenapa tuh? Nah, jadi kita kayak merasa kayak mungkin saking nervousnya semua ya. Oh, panik ya. Panik semua. Jadi sampai kreatif juga panik Jadi kita panik, kreatif juga panik. Mohon maaf nih. Jadi kayak apa nih gitu ya kan. Nggak taunya sampai kurang lebih 30 menit jadi lah ini. Sampai diundur-undur nih kita. The Bamboo belum selesai soalnya ini. Alat tiupnya udah selesai. Kita masuk lah nih. Kita masuk di ke
studio lah yang ada judgesnya. Sekalipun tadi udah ketemu. Iya, kan? udah ketemu. Ini udah real time-nya lah, Iya, real time ya kan. Udah lah, nggak mungkin lagi nih. Ya kan, bener mungkin. nih. Udah aman lah semua. Baru kita ngobrol. Yuk kenalan diri dulu. Sebenarnya kalau kita lihat di TV itu kan paling cuma 15 menit, Pak. Iya, iya. Padahal kalau aslinya banyak banget di-cut tuh. Kita ada waktu buat kita tuh ada sekitar 30 menit sebenarnya. Kayak editornya durasi ajar kan. ya. Iya, durasinya banyak dipotong. Oh iya. Ya kan. Seru sih ya. Jadi pada saat kita masuk tiba-tiba mereka ya judges bilang untuk kenalan diri lah, perkenalkan diri, siapa bla bla bla. Standar lah ya. Standar lah kayak biasa gitu kan. Ya, setelahnya kita mainin lagu yang tadi. Kita juga nggak menyangka pada saat kita main lagu Pesawat Tempur ya, jujur respon mereka bagus. Respon mereka bagus. Nanti teman-teman mungkin bisa cek, kalau misalkan mau cek boleh di YouTube-nya Racing Star. Kalau nggak salah sekitar sekarang ada 2 juta berapa gitu ya viewsnya. Ya, karena ngeri ya. Setelah saat itu kita juga nggak nyangka ya. Ternyata pada saat hari itu ya memang semua berjalan baik. Pada saat kita duet juga sama Bang Judika juga responnya orang-orang di luar mantap. Oke, let's say udah selesai kita audisi, kita balik ke hotel. Karantina lagi Pak, istirahat, kita ngobrol segala macam. Dan kita nggak membayangkan kalau itu trending. Jadi kita sempat trending. Ya pada saat itu trending 18. Lumayan tuh. Trending 18. Jadi hari itu yang memang trending pada saat audisi kita doang. Trending 18. Dan kita nggak menyangka gue tadi udah cerita gimana persiapan kita dengerin record yang kita record dari voice note, yang semua di luar kota gitu kan, yang kita tadinya nggak ada vokalis tiba-tiba harus memang ada yang kita pilih jadi vokalis gitu kan, vokalis dadakan lah. Ya, vokalis dadakan lah. Setelahnya kita juga nggak nyangka, ternyata trending itu Pak, trending 18 sampai 3 hari berturut-turut. 3 hari sih lama juga sih. 3 hari berturut-turut trending 18, 19 kayak gitu. Jadi memang benar-benar kayak kita amazed juga ya kok tiba-tiba bisa kayak gini nih responnya orang. Nah dari situ tuh yang kita mulai terbuka lah lagi gitu kan, terbuka lagi jalan. Tapi sorry Gi, sebelumnya ya oke lah, ini band kan awalnya iseng-iseng. Tapi sempat gak sih kalian tuh berpikir sebelum Racing Star ini kayak ini kayaknya ada masanya nggak sih? Maksudnya ada pasarnya nggak sih kira-kira? Nah justru kalau itu kita lakukan yang di pertama. Yang di pertama tadi kan. Yang gue bilang 10 orang itu. Yang 2 versi. Yang 2 versi. Kan kita ada The Bamboo tuh ada 2 versi. Ada uning-uningannya. Iya. Ada bandnya. Yang pertama udah kita bikin dan kita upload, yang makanya gue bilang tadi udah sampai ada yang 1 video 4 juta view sekarang, 1 juta. Pada saat kita keluarin yang itu, kita mau lihat pasar dulu nih. Ada yang terima apa enggak? Dan gitu. Jadi setelah kita lakukan yang pertama, kita keluarin versi yang kedua. Karena kita udah yakin orang pasti udah dengerin kan. Keren. Berarti risetnya itu digital aja lah, maksudnya digital gitu. Keren, jadi ternyata pada saat yang di Racing Star ini banyak banget yang dukung kita justru. Ya kita baca komen-komennya. Ya perwakilan dari Indonesia kayaknya ada mewakili di sana lah. Gitu, mewakili di sana setiap daerah. Gara-gara ini aku cinta banget nih. Musik Batak. Segala macam kayak gitu kan. Nah, setelah dari situ kayak kita kan masih terus nih karantina masih berkreativitas lah buat aransemen segala macamnya. Setelah dari situ yang bikin kita kayak memang kita harus fokus juga nih. Harus bikin karya terus gitu kan. Nah, dari situ kita nggak nyangka juga ternyata ya kementerian mulai panggil kita, event-event emang ada jalannya lah karena kayak itu. Gitu. Kementerian panggil kita, event-event lain yang berkaitan dengan pariwisata panggil kita, tradisional manggil kita kayak gitu ya, TV juga yang lain gitu kan. Tapi akhirnya setelah dari Racing Star itu, apa yang event yang lu nggak kebayang tapi tiba-tiba ternyata lu diundang loh gitu? Yang paling nggak kebayang sebenarnya. Paling banget. Kita tour ya. Serius? Kita tour ke Sumatera. Keren. Kita tour Sumatera dan itu yang ngundang Kementerian Pariwisata. Jadi keren. Jadi
yang bikinnya tuh kayak sambil menyelam minum air dalam artian kita udah sebelum kita dipanggil ke sana kita lagi proses garap single. Oke. Kalau Ada Bambu kan memang dikenal orang untuk instrumental musik Bataknya. Jadi kita keluarin single nih. Single yang berkaitan dengan Nusantara. Nah, kita bikin lagunya bareng-bareng. Kita lagi proses produksi single musiknya ya. Musiknya di Jakarta. Jadi pada saat lagi proses kayak gitu ternyata kementerian panggil kita buat ajakin tour. Acara di Sumatera nih, gitu kan. Berapa kota waktu itu? Ada 3 apa 5 gitu, 3 apa 4 ya. Saya lupa. Keren. Enaknya pada saat kita pulang ke sana, kita bisa sambil syuting video klip. Gitu. Sekalian. Keren. Jadi dapat banget momen di sana tuh, suasana di sana kayak begitu. Jadi dan apa ya? Agak anehnya pada saat kita pulang pertama kali ke sana tuh kayak karena kan mulai dikenal ya sama orang ya, bersyukur ya maksudnya dengan karya-karya kita artis gitu ya nggak gitu juga ya maksudnya ya memang pada saat pulang ke sana kita lagi di di pesawat ada yang mulai kenal, ada di bandara kita kan langsung turun di Bandara Silangit yang mana Silangit ini kan memang di dekat Balige lah katakan. Sana kan banyak orang Batak tuh. Pas kita di situ ya bikin kita bangga juga, kita dengar musik kita diputar. Ada gitu. Aslinya, ada orang aslinya. Ya diputar, kita dengar. Sengaja kali itu mungkin kali ya. Maksudnya sengaja sama bandara. Sengaja ini ada orang nggak tahu juga. Bisa juga kan? Nggak tahu juga gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Terus kita ke naik ferry gitu kan. Musik kita juga diputar, ada yang diputar. Terus pada saat di ferry, The Bambu ya ada yang bilang kayak gitu. Itu bikin kita kayak ternyata lewat karya ini ya kita bersyukur ya kita makin terberkati. Ada impactnya ya? Ada impactnya gitu kan, ada impactnya. Dan belum sampai di situ kita perform yang tur 5 kota tadi, nggak taunya sepulang kita dari sana lanjut lagi ke Jakarta masih ada terus event-event gitu kan. Main langsung di kementerian macam-macam ya. Ternyata main tradisional ada juga nih pasarnya nih. Gitu. Ada juga pasarnya dan bahkan rame ya. Bahkan rame. Puji Tuhannya bahkan rame. Dan teman-teman yang mungkin pendengar setianya enggak usah begitu. Oke. Dan teman-teman yang dengar gitu ya. Dan teman-teman yang dengerin gini ya. Balik lagi yang tadinya kami nggak ada pikiran bahwa kami akan dikenal gitu ya. Kami akan dikenal dan musik kami akan sampai didengarkan sampai sebegitunya. Nggak taunya ya memang di awal banget tuh kami cuma mikirkan berkarya Pak. Berkarya, masalah terkenal, dapat duit itu bonus. Balik lagi kayak gitu ya. Itu bonus. Yang penting itu kita berkarya dulu. Karena ketika kita berkarya kita ngasih hati kita, ngasih pikiran kita, ngasih energi kita dulu kan. Total lah pokoknya. Total dulu gitu kan. Nah, teman-teman gini Pak. Sampai hari ini ya jujur aja dari musik-musik kita itu sampai ada yang DM dan itu udah banyak orang tuanya sendiri anaknya nangis diputerin musik kita diem. Diem dan dia setiap hari bahkan sampai hari ini masih dengerin musik kita setiap hari. Macam-macam musik klasik jadi jatuhnya ya gitu. Kurang lebih ya. Dan itu keren. Sampai di titik itu dan banyak yang kayak begitu Pak. Jadi kebetulan aku kenal nih sama orangnya gitu kan. Dia cerita langsung anaknya. Terus di DM Instagram kita banyak yang kayak begitu juga. Di YouTube kita sampai hari ini kementerian, orang-orang luar negeri, orang-orang di dalam Indo banyak banget yang bersyukurnya lagi adalah mereka minta izin buat pakai musik kita. Nah maksudnya ini kan hal-hal yang di luar Gak kepikiran sampai hari ini. Ada yang kirim-kirim email buat minta izin segala macam. Dan bersyukurnya sekarang kan YouTube kita kan sama platform digital kan udah dibawa manajemen ya. Yang namanya musisi penting banget untuk menjaga karyanya gitu kan. Nah jadi kita cuma berkarya. Jadi yang ngurusin kayak hak cipta dan yang lain copyrightnya ada yang bantuin lah gitu, ada yang bantuin. Ya udah yang penting fokus ngeband aja lah ya. Ngeband. Sekalipun namanya balik lagi di era pandemi ini pasti semua kena dampaknya ya Pak. Ya jujur kita juga pastilah. Ya kita juga sampai ada vakum. Pasti ada hal-hal itu yang memang kayak kangen lagi nih ngeband nih. Udah mulai bangkit lagi. Nggak taunya
lanjut lagi nih pandemi lagi nih kayak begitu sih Pak. Jadi sebenarnya intinya ketika apa ya, kami pilih untuk musik tradisional ini sebenarnya misi kami udah kesampaian nih. Gitu loh. Udah achieve lah ya. Udah achieve, kami udah achieve misinya bahwa anak-anak muda juga banyak yang suka. Dan teman-teman gini, jujur ya, bukan terlalu membanggakan bandku sendiri. Jadi kalau misalkan dilihat untuk pemain gondang Batak, kaum milenial, itu pasti ngelihatnya player kita. Oke. Untuk alat tiup sulim atau sarune untuk milenial itu pasti ngelihatnya kita. Nah jadi kayak The Bamboo ini salah satu kayak barometer untuk musik Batak sekarang. Yang anak muda. Jadi kita bersyukurnya di situ tuh. Kenanya di situ di anak muda ya. Sekalipun ada senior kita ya kayak Vicky Sianipar, kayak Dorman Mani. Tapi untuk dari segi memang totally yang ada tradisionalnya itu masih The Bamboo kayak gitu. Dan kita bersyukur ya bahwa balik lagi berkarya dulu aja, mau dikenal, mau dapat duit, itu bonus Pak. Ya sampai hari ini ya memang sekalipun kita nggak berkarya, YouTube kita kan jalan. Ya ada juga kan aja, gitu, monetize dan yang lainnya. Tapi balik lagi yang penting berkarya dulu aja, jangan langsung mikirin duit kayak gitu sih. Jadi dari sekian ceritanya panjang itu, ada rencana ke depan nggak nih The Bamboo? Sebenarnya gini. The Bamboo masih kepengen banget untuk berkarya lagi. Nah, jadi kebetulan kita 3 orang masih ada di sini. Nah, 3 orang lagi, kita nggak bilang bubar kita nggak bilang mereka lepas, tapi karena memang mereka sedang ada project lain yang mana di bawah naungan mereka udah tekan kontrak duluan gitu Pak. Jadi ketika namanya kontrak kan kita harus selesaikan dulu untuk kita bisa join lagi. Jadi untuk sementara memang kita kayak masih vakum dulu nih. Sambari kontrak teman-teman yang ini selesai kayak begitu. Tapi someday akan comeback lagi dong. Harus lah. Tapi terakhir ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang mungkin mencoba ke jalur situ atau mungkin kayak apa sih musik tradisional, aduh anjir ini gue masuk ini lagi daun bangke. Terus ya iklan anjir. Ya itulah pokoknya. Ada nggak sih kira-kira pesan-pesan buat anak muda? Balik lagi kayak gini ya teman-teman. Yang aku mau sampaikan di musik sih, karena memang sampai hari ini aku juga berkecimpung di musik ya. Setiap harinya masih berkaitan dengan musik, setiap harinya Pak. Ya intinya kayak gini. Kita mungkin bisa suka kita pasti punya referensi. Kita kalau kayak gue gitaris, gue suka banget sama John Mayer, gue suka banget sama Matthews, gue suka banget sama Jimi Hendrix, sama ya banyak lah Steve Lukather, gue suka banget. Tapi gue nggak berusaha untuk menjadi mereka. Dalam artian adalah gue pelajari apa yang menurut gue bisa gue combine dengan skill yang gue punya, supaya bisa jadi warna baru. Dalam artian ketika lu memang mau jadi diri lu sendiri dalam bermusik, lakukan tanpa harus memang meniru betul seseorang yang kalian sukai. Nah itu sih, karena ketika kalian mau meniru betul orang yang kalian sukai, kita tuh nggak akan pernah bisa jadi seperti dia Pak. Nggak bakal bisa. Nggak akan pernah bisa karena ya dia gitu loh. Dia yang cuma bisa kayak begitu tuh. Ya kita punya sisi lain nih yang pasti berbeda dengan dia. Itu justru sisi lain itu yang harus kita keluarin. Nah jadi dalam artian adalah intinya, ketika kalian memang sudah memilih bermusik, lakukanlah sesuai yang kalian suka gitu, tanpa harus mikirin aku mau jadi siapa. Adik-adik gitu. Kalau ngefans boleh, tapi jangan sama persis. Gitu, jangan ngambil ilmunya boleh, tapi jangan pengen kayak orang. Benar. Gitu ya. Kayak begitu. Itu ya motivasinya itu aja. Luar biasa. Super sekali Bapak Damai. Terima kasih ngobrol-ngobrol yang ternyata bandnya ini nggak dikira kan ternyata kan. Dari keisengan ternyata membuahkan hasil. Dan itu kan nggak dipikirin, nggak direncanain. Tapi balik lagi, nggak dipikirin, nggak direncanain. Tapi perjuangan kita masing-masing juga ada tuh. Sebenarnya ketika membangun yang tadi ya, mungkin ini agak skip untuk kita ketemu. Karena kan kayak gue di Kalideres, yang satu ada di Kota Bumi, yang satu ada di Bekasi, yang satu ada di Rawamangun. Jadi kita mencar-mencar Pak, dan jauh-jauh semua.
kita memang benar-benar kayak totally ngasih hati dulu. Itu ya balik lagi yang kayak aku bilang tadi, kita ngasih hati dulu, kita kasih energi dulu, kasih kreativitas dulu. Ya balik lagi proses itu nggak akan mengkhianati hasil lah. Gitu. Ya benar. Itu sih. Balik lagi ketika kita mau ngelakuin apapun ya kita tetap cari orang yang sevisi misi sama kita dulu lah. Sekalipun yang namanya untuk menemukan itu kita harus yang namanya ada seleksi alam balik lagi. Ya gitu sih. Siap. Terima kasih Bung Damai sudah ngobrol-ngobrol di episode ke-24 kalau nggak salah. 24 ya. Ya 24 ya kalau nggak salah. So sangat menginspirasi untuk anak-anak muda yang tradisional, yang kayak apa sih tradisional gitu. Tapi ternyata gila loh. Ya, jadi memang benar-benar paradigma kita memang harus dirubah dulu lah. Keren. Balik lagi gini sih Pak, yang kalau menurut gua sih jadi agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi balik lagi ketika kita merantau kemanapun, kita jangan pernah sampai ngelupain budaya kita sih. Jadi misalkan nih Bapak sukunya apa nih? Misalkan Bapak sukunya apa? Saya Batak Jawa Pak. Batak Jawa. Oke, berarti paling enggak Bapak bisa bahasa Batak, ngerti bahasa Jawa, kayak begitu kan. Teman-teman yang lain juga, sekalipun kita nggak bisa kayak ngomong langsung, nggak bisa mainin musiknya, tapi paling enggak kita bisa masih ngerti gitu loh. Masih kenal dengan budaya kita. Betul. Jangan sampai gini, ketika budaya yang Bapak tadi nih dari orang tua gitu kan, Bapak nggak pelajarin ya. Pasti akan selesai di kamu aja nih Pak. Oh iya. Untuk generasi selanjutnya, let's say anak kita putus, terus mereka tahu apa tentang budaya kita. Nah itu yang memang aku sedang pelajari juga supaya budaya kita itu nggak putus sampai di situ aja. Kayak begitu sih. Oke lah, terima kasih Bung Damai sudah ngobrol-ngobrol di episode 24 ya kalau nggak salah. Terima kasih. Ya, gitulah. Oke. Thank you Pak. Ini masih ada. Iya, masih ada coklatnya. Ini coklat gue tadi ketimpa daun lah gitu.